Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Bahkan di saat kita lupa kepada Allah, Allah tidak lupa memberikan rezekinya kepada kita. Bahkan banyak manusia mengingkari Allah, tapi Allah komitmen dengan janjinya untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan majelis ini menghadirkan hati yang qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bahagia. Ustaz Hilman, kita akan membahas nih di pagi hari ini kajian tasawuf kita, yaitu hikmah sholat. Ya, sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua, ya, setelah kita mengucapkan 2 kalimah syahadat. Dan sholat ini pernah disyariatkan juga kepada orang-orang terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting sholat, dimana sholat itu ibadah yang sangat khusus, sehingga ada syarat dan rukunnya. Nah, ini kajian fikih, syarat dan rukun, tapi kita sedikit presentasikan. Saking pentingnya dan khususnya sholat itu ada syarat. Di antaranya adalah dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Badan kita, pakaian kita, tempat sujud kita harus terhindar dari najis. Kemudian sholat harus menghadap ke arah kiblat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat harus menutup aurat. Itulah syarat-syarat sholat dalam perspektif ilmu fikih. Karena sholat ini adalah ibadah yang sangat khusus. Nah, kita akan melihat sholat dari sisi yang lain. Dari aspek batin kita. Apa sih hikmah yang terkandung di balik sholat yang kita tegakkan ini? Nah, maka kita akan melihat dari aspek yang batin. Jadi kalau sholat itu harus benar menurut fikih, harus benar menurut ilmu tasawuf. Ya. Nah, ini kita penting untuk memadukan kedua-duanya. Tasawuf dan fikih ini harus terpadu dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan setiap ibadah kita kepada Allah. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sudah membuat kaidah. Ya, fasyari'atu biduni hakikoh. Kalau syariat tanpa hakikat, atilah, kosong. Jadi syariat zohir tapi tidak ada hakikat isinya, atilah, kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Demikian pula fal hakikatu biduni syariah batilah. Hakikat ada isi tapi tanpa casing, maka bersifat batilah, batil adanya. Yang hak itu adalah ketika kita memadukan syariat dan hakikat, fikih dan tasawuf. Casingnya, kulitnya, dan isinya saling memberikan fungsi. Nah, mari kita lihat sholat dalam perspektif tasawuf. Jadi kalau kita dipanggil oleh Allah sehari semalam 5 kali. Ya, kalau kita dipanggil sama Pak Presiden, ya jangankan sehari 5 kali lah, sekali aja ke istana. Kira-kira nih adik-adik santri seneng apa enggak? Senang. Ada rasa bangga apa enggak? Bangga. Dipanggil sama siapa? Presiden. Bagaimana kalau sama yang menciptakan presiden? Nah, kita dipanggil oleh Allah 5 kali yang fardu sehari semalam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
Imam Ali radhiyallahu an, Ustadz Hilman, itu kalau sudah mendengar adzan hayya 'alas shalah, mulai bergetar tubuhnya. Sampai mendekati iqamah semakin pucat. Dan ketika takbir dia bergetar seluruh tubuhnya, meneteskan air mata. Ketika ditanya, wahai Imam Ali, kenapa engkau seperti itu? Maka Imam Ali menjawab, bukankah yang memanggil itu adalah Allah Rabbul Izzah, Allah penguasa alam semesta. Allah adalah Rabbul Alamin, penguasa seluruh makhluk, penguasa seluruh alam semesta. Betapa maha agung Allah, maha sempurna Allah. Lalu kita dipanggil untuk menghadapnya. Maka pasti kita akan, posisi batin kita ya pasti akan tersentak. Ya, karena kita berhadapan dengan sang penguasa langit dan bumi. Nah, jadi ketika kita sholat dari mulai takbiratul ihram dalam fikih, rukun yang pertama, niat, kemudian sampai salam. Itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Di mana aspek batin, ilmu tasawuf melihat dari hatinya. Bagaimana hati kita hudurul qalbi ma'allah, menghadirkan hati bersama Allah. Ketika lisan kita Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, maka hati kita zauqon, merasakan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Jadi seia sekata antara lisan, amalan lisan fikih dengan hati. Jangan sampai lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya jalan-jalan. Jadi hati membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Nah, inilah pemaduan antara syariat dengan hakikat, antara tasawuf, fikih dengan tasawuf. Baik nih Syekh, sebelum kita dalamin apa esensi tasawufnya dalam sholat kita. Nah, ini ada Pak Asep dulu nih, saya ingin ke Pak Asep. Pak Asep, Direktur Pendidikan Idrisiyah Foundation nih. Sebelum pasti dalam prosesnya ada pendekatan tasawuf di dalamnya. Tapi sebelum ke sana, boleh dong diceritakan dulu bagaimana sekarang pendidikan di Idrisiyah itu apa saja, terus jenjangnya seperti apa begitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Hilman. Alhamdulillah atas bimbingan beliau Syekh Muhammad Fathur Rahman, lembaga pendidikan di Idrisiyah saat ini sudah lengkap. Jadi kalau kita mengistilahkan minal mahdi ilal lahdi lah. Oh gitu ya. Dari mulai PAUD, pendidikan anak usia dini, bahkan sampai PAUL, pendidikan agama usia lanjut. Ya. Jadi dari mulai anak-anak pendidikan usia dini, dari mulai pra-kober bahkan, namanya daycare, taman penitipan anak. Itu untuk anak-anak mulai dari usia 3 bulan sudah bisa dititipkan di sana. Jadi santri kita sudah mulai dari sana. Ada tingkat pendidikan dasar, itu ada SDIT, ada diniyah takmiliyah yang menyebar baik di pusat maupun di cabang-cabang. Ada juga pendidikan menengah, nah ini wajib mondok. Ada tingkat madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, SMK, dan ada di pusat maupun di cabang-cabang. Nah, ada pendidikan tinggi. Alhamdulillah kita sudah punya Ma'had Ali dengan takhasus tasawuf wa thariqatuhu. Ya, kira-kira sekarang ada 250 mahasantri disebutnya. Dan mereka semua tinggal di asrama gitu. Selebihnya yang di luar pendidikan formal, mereka mengikuti kajian-kajian majelis ta'lim yang dilakukan di Tarekat Idrisiyah. Baik, Kang Asep. Kalau kita lihat perbedaannya dengan lembaga pendidikan lain, apa yang menjadi corak dari Idrisiyah? Betul. Lembaga pendidikan Idrisiyah ini distingsi yang paling terlihatnya adalah penerapan nilai-nilai tasawuf. Ya, jadi kita keunggulan kita atau yang menjadi pembedanya adalah tasawufnya itu. Bagaimana menerapkan tasawuf ke dalam sistem pendidikan? Apakah bisa? Karena selama ini orang memahami tasawuf itu hanya untuk 40 tahun ke atas misalnya. Ternyata tasawuf itu bisa diterapkan untuk anak-anak PAUD, Kang Hilman. Bagaimana caranya? Tasawuf itu akhlak. Tasawuf ini mengamalkan akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Maka kita terapkan itu kepada anak-anak mulai usia prasekolah. Dengan belajar mengucapkan salam kepada gurunya, berbicara yang baik. Pokoknya hal-hal yang sifatnya akhlakul karimah, tapi disesuaikan dengan objek pendidikannya.
Untuk tingkat prasekolah seperti ini, menerapkan tasawufnya. Untuk tingkat pendidikan dasar seperti ini. Nah, untuk tingkat pendidikan Mahad Ali, tingkat pendidikan tinggi, maka itu sudah dilengkapi dengan teori-teori tasawuf yang lebih mendalam. Baik, termasuk tema kita kali ini bicara tentang sholat. Berarti di sana juga bukan hanya belajar tentang fikih sholatnya ya? Betul. Tapi juga dipahamkan tentang bagaimana tasawuf dalam sholat itu. Betul. Jadi sholat tidak dipahami hanya sekedar gerakan saja dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tapi bagaimana hati hadir ketika sholat. Mereka diajarkan karena khusyuk itu adalah anugerah. Ketika ikhtiar lahir dan batin kita dalam sholat dimaksimalkan, maka Allah akan anugerahkan kehusuan. Dan alhamdulillah anak-anak santri mereka dilatih, dibiasakan untuk sholat dari mulai tahajud berjamaah sampai semua sholat-sholat fardu dan sholat sunnah. Wah, Masya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah pernah menyingkap hikmah di balik sholat dalam kitabnya, yaitu kitab Hikam. Mari kita perhatikan. Beliau mengatakan dalam salah satu hikmahnya, as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasi dzunub. Sholat adalah penyucian bagi hati, min adnasi dzunub, dari dosa yang laksana seperti kotoran. Jadi hikmah yang pertama dari sholat adalah penyucian hati dari kotoran-kotoran dosa kita di masa lalu. Sebab dosa yang kita lakukan, disengaja ataupun tidak disengaja, itu membuat hati kita kotor. Ya, Nabi bersabda bahwa hati kita seperti kaca. Ketika seseorang hamba berdosa, maka kaca itu bernoda. 2 kali, 3 kali, maka pada akhirnya kaca itu menjadi gelap. Demikianlah hati, ketika kita terus-menerus berdosa kepada Allah, maka hati kita menjadi gelap, penuh dengan noda. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menegakkan sholat. Nah, kalau sholat kita benar menurut fikih dan benar menurut tasawuf, maka kita akan memetik hikmah yang pertama. Jadi dengan sholat itu tuhratun lil qulub, akan membersihkan hati. Dosa-dosa kita itu akan dibersihkan oleh Allah dari hati kita. Nah, dosa itu laksana kotoran, maka lewat sholat Allah bersihkan. Masya Allah. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di masa lalu ya banyak melakukan perbuatan dosa, di samping bertobat kepada Allah, ternyata lewat sholat yang benar menurut fikih, sholat yang benar menurut ilmu tasawufnya, hudurul qalbi ma Allah, hadirnya hati bersama Allah, maka membuat dibersihkannya hati kita dari kotoran dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, kita tidak akan mampu menghitung dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dari mulai balik sampai pagi hari ini. Maka kita berharap kepada Allah dengan sholat, maka akan mampu membersihkan noda-noda dari hati kita. Ya, kotoran-kotoran dari hati kita. Maka beninglah hati kita, bersihlah hati kita dengan pelaksanaan sholat. Ini adalah hikmah yang pertama. Baik. Jadi yang pertama, sholat itu bisa menjadi pembersih hati ya. Ya. Saya tadi tertarik sekali dengan kalimat Syekh. Setiap kita berdosa, maka di saat itu kita bernoda ya. Ya. Dan entah berapa banyak noda dalam diri kita karena begitu banyak dosa yang kita lakukan. Baik, lanjut lagi saya yang kedua. Ya. Yang kedua adalah wastiftahun libabil guyub. Hikmah sholat yang kedua menjadi pembuka bagi pintu kegaiban. Nah, kalau hati kita dibersihkan lewat sholat, diangkat ya kotoran-kotorannya, maka hati kita akan bening. Ketika hati kita bening kembali sebagaimana awalnya,
Ya, sebab manusia itu mulai dari lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dalam keadaan suci dalam pandangan agama Islam. Tidak ada dosa keturunan, tidak membawa dosa. Dalam keadaan suci. Sebab qalbu manusia, ruhani manusia pernah musyahadah, menyaksi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di alam arwah sebelum ditiupkan dan masuk ke dalam jasad. Nah, ketika hati itu kembali dalam keadaan fitrah, suci dengan sholat, maka otomatis hati itu akan melihat, akan menyaksikan hal yang gaib. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'minin, fa innahu yanzuru binurillah." Hati-hatilah dengan firasatnya orang yang beriman, karena orang yang beriman itu menatapnya dengan cahaya Allah. Tidak terhalang, tidak terhijab, karena melihat dengan cahaya Allah, tembus pandang. Nah, ini kekuatan hati. Jadi dalam hati itu ada yang disebut dengan ainul basirah, mata hati. Ya, jadi hati yang memiliki ainul basirah inilah yang tembus pandang. Sehingga dengan sholat, wastiftahun libabil guyub. Dengan sholat menjadi pembuka bagi pintu kegaiban. Ini dalam kehidupan ini kan Allah ciptakan ada makhluk zohir, ada makhluk gaib. Bahkan hari esok, zohir atau gaib? Gaib. Apa yang akan terjadi, yang akan menimpa pada diri kita? Gaib. Sesuatu yang misteri. Dalam kehidupan kita ada sisi zohirnya, ada dimensi gaibnya. Banyak hal yang gaib, termasuk menyangkut hidup dan kehidupan kita di kemudian hari. Nah, maka hikmah sholat yang kedua, kalau hati diangkat dari noda-noda dosa di masa lalu, maka hati itu menjadi tembus pandang. Wastiftahun libabil guyub, akan mampu memandang pintu-pintu kegaiban. Betapa indahnya ya kalau batin kita bisa berinteraksi. Kita jangan berinteraksi dengan makhluk yang zohir saja. Kita ini memiliki elemen yang ruhani. Elemen rohani inilah yang bisa bermuamalah, bisa berinteraksi dengan yang gaib. Coba adik-adik santri ini, berapa kali ingat bahwa di samping kanan ada malaikat raqib? Ayo, hari ini dari bangun tidur nih sampai sekarang berapa kali ingat di samping ada malaikat raqib, di kiri ada malaikat atid yang terus mencatat amal kita. Ingat nggak? Atau baru sekarang diingat? Baru sekarang. Nah, berarti hati kita belum tembus pandang ke aspek yang gaib. Maka kalau Ustadz Hilman ini, kalau orang mendapatkan hikmah yang kedua, itu KPK bubarkan saja. Ya, kalau orang mata hatinya melihat yang gaib, mau korupsi, ada malaikat atid yang mencatat. Jangankan korupsi, satu kata yang meluncur, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu kata yang meluncur dari lisan kita kecuali malaikat raqib mencatatnya kalau itu kebaikan. Malaikat atid mencatatnya kalau satu kata itu adalah keburukan dan kejahatan. Kita akan terjaga. Kita merasa diawasi, kita merasa dikontrol dengan sesuatu yang gaib. Sebab dalam alam lingkungan kita ada yang zohir, ada yang gaib. Ada makhluk yang zohir, ada makhluk yang gaib. Kita ini manusia terdiri dari dua unsur. Yang zohir jasmani kita, yang gaib kolbu dan rohani kita. Jadi kita jangan hanya bergaul yang zohir saja, Ustaz Hilman. Kita belajar bagaimana batin kita berinteraksi dengan yang gaib. Para malaikat. Ya, di mana malaikat mencatat amal-amal kita. Bahkan jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan makhluk yang manapun juga. Di pohon-pohon, di daun, di situ ada malaikat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering berinteraksi dengan yang gaib, berinteraksi dengan makhluk Allah yang gaib. Nah, kita belajar, kita dituntun dalam ilmu tauhid, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ayo dengan ilmu tasawuf
saksikan oleh batin kita, rasakan oleh batin kita kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan kita. Masya Allah. Dan kita masih dalam kajian ilmu tasawuf dengan tema hikmah sholat. Di sini juga sudah ada Kang Asep Denny, beliau adalah Direktur Pendidikan Idrisiyah Foundation. Nah, Kang Asep, kalau tadi kita mendengarkan bagaimana pendekatan tasawuf gitu ya dalam sholat. Nah, saya ingin bertanya, dalam dunia pendidikan yang selama ini Idrisiyah jalankan, bagaimana cara memahamkan atau mengimplementasikan tasawuf dalam pembelajaran anak-anak selama ini? Betul. Pendidikan itu kan proses perubahan perilaku. Artinya yang namanya proses itu tentu tidak bisa instan. Butuh waktu yang cukup dan butuh terus-menerus. Jadi kalau kita contohkan misalnya pertandingan sepak bola, mainnya hanya 2 kali 45 menit, tapi latihannya itu luar biasa. Mungkin bisa sampai 1 bulan. Maka menerapkan agar santri-santri kita di pesantren Idrisiyah bisa terbiasa sholat bukan berdasarkan paksaan, tapi berdasarkan kesadaran. Maka yang disentuh pertama adalah hatinya, sesuai dengan nilai-nilai tasawuf. Disadarkan dulu bahwa sholat ini adalah kewajiban, bukan program pesantren yang sifatnya paksaan, tapi kewajiban yang harus dilakukan oleh semua manusia. Ketika muncul kesadaran, maka sholat, santri melaksanakan sholat bukan lagi atas dasar aturan yang dibuat oleh pondok, tapi atas dasar perintah Allah. Tadi disebutkan oleh Syekh, bagian dari rukun Islam yang kedua. Lalu ditopanglah oleh aturan. Jadi yang jadi dasarnya itu, bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada santri, lalu ditopang oleh aturan. Ketika masuk sholat tahajud, dibangunkan semuanya, digiring semuanya ke masjid, dikontrol. Ketika masuk sholat fardu, digiring beberapa menit sebelum sholat sudah harus ada di masjid. Shop sudah harus dirapikan. Nah, jadi keduanya akhirnya bisa bersinergi. Diawali dengan kesadaran sesuai dengan nilai-nilai tasawuf, membangkitkan kesadaran hati, lalu ditopang dengan sistem yang merupakan bagian dari sistem pendidikan itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang begini, setiap jenjang usia pasti beda-beda dong. Treatmentnya beda-beda. Ada yang menarik enggak, Kang Asep, yang bisa bagikan kepada kami treatment ke masing-masing anak-anak seusianya itu? Iya, untuk anak-anak prasekolah misalnya, tentu kita harus mengenalkan kepada mereka sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya murru auladakum bis sholat wahum sab'a sinina. Jadi suruhlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka masuk usia 7 tahun, dan pukullah kaki mereka ketika mereka sudah masuk usia 10 tahun. Artinya secara teori intinya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka penerapannya tentunya disesuaikan dengan kondisi hari ini. Anak-anak prasekolah kita kenalkan, anak-anak pendidikan dasar SD dikenalkan sholat. Bahkan kalau untuk anak SD itu, Ustaz Hilman, sholat itu sambil diawasi oleh gurunya. Hampir di setiap saf itu diawasi oleh gurunya, karena mereka masih anak-anak. Bahkan mereka belum balik, tapi mereka sudah dilatih tadi. Dilatih bagaimana mereka sadar bahwa sholat itu adalah kewajiban. Walaupun masih ada yang bercanda, maklum anak-anak gitu. Jadi kalau guru kami selalu mengajarkan, anak-anak itu kenalkan ke masjid, kenalkan sholat walaupun mereka masih bercanda, agar mereka tahu bahwa itu adalah kewajiban mereka. Dan gak aneh kalau anak-anak bercanda usia SD, sholat bercanda. Nggak aneh, justru akan aneh ketika anak-anak PAUD sholat di masjid khusyuk. Justru itulah masa-masa mereka. Tapi kita harus bimbing mereka, dikenalkan kepada mereka bagaimana sholat yang baik. Bacaannya dijaharkan bareng-bareng untuk anak SD itu. Nah, untuk anak-anak yang sudah masuk tingkat pendidikan menengah, tentu sudah beda lagi treatmentnya. Ada pengawasan, ada kontrol. Apalagi yang sudah tingkat pendidikan tinggi. Nah begitu kira-kira saya. Baik, Masya Allah. Baik, Syekh, ini menarik dari sisi implementasi ya ternyata. Jadi kalau pemirsa nanti insya Allah silaturahmi ke Idrisiyah bisa melihat praktek itu ya Syekh, pendidikan itu ya. Baik Syekh, lanjut lagi, masih ada hikmah yang selanjutnya? Ya, baik. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hikmah yang ketiga. Ya. As-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musafat. Salat adalah mahallul munajat. Tempatnya atau medianya munajat. Munajat itu naja yunaji, munajat artinya berbisik-bisik kepada Allah. Ya. Berbisik-bisik curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sholat adalah media untuk munajat hamba kepada Allah. Munajat itu artinya kita berbisik-bisik kepada Allah. Maka di dalam sholat itu kita wajib membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu disebut juga suratul munajat. Surat munajatnya hamba kepada Allah. Dari mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi Allah mengajarkan lewat surah Al-Fatihah, munajat hamba kepada Allah, memohon hamba kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu munajat. Di mana yang kita pinta adalah pokoknya. Ya, walaupun banyak yang kita pinta. Tapi ada yang pokok dari yang pokok. Apa? As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Nah, kalau kita sudah mendapatkan jalan yang lurus, maka yang lainnya akan menginduk. Karena siratal mustaqim itu adalah induknya. Sehingga dicontohkan dalam surah Al-Fatihah ketika meminta, jangan yang mana-mana. Tapi pintalah yang menjadi induk, pintalah yang menjadi pokok, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sebab untuk menempuh tujuan membutuhkan jalan. Di mana kita memiliki tujuan hidup, membutuhkan jalan. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah. Bukan jalan orang yang dimurkai dan tersesat jalannya. Nah, ini adalah ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah yang menunjukkan munajat, permohonan hamba kepada Allah. Dibaca setiap rakaat. Sehingga sholat itu adalah mahallul munajat, tempatnya munajat hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau adik-adik santri, ya, kita menghadapi masalah, janganlah curhat di medsos. Curhatlah kepada Allah lewat media sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ini ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang sudah dikirimkan kepada kami melalui video berikut ini. Silakan. Dari Cikampek, profesi sehari-hari saya dan rekan di bidang properti. Mohon izin bertanya, Syekh. Di seluruh gerakan sholat, ada 2 gerakan sholat yang sampai saat ini saya masih penasaran, yaitu ketika ruku dan sujud. Di saat ruku, posisi kepala kita berada di bagian pantat orang di depan kita. Dan ketika sujud, posisi kepala kita lebih rendah dibanding pantat kita. Mohon pencerahannya dari saya. Apa hikmah dibalik kedua gerakan sholat tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang dengar tadi namanya, tapi yang jelas profesi beliau di bidang properti katanya tadi. Syekh, mungkin secara umum saja bisa dijelaskan tidak masing-masing gerakan sholat itu hikmahnya apa saja gitu? Dari mulai takbir, kemudian mungkin juga ruku, sujud gitu. Silakan Syekh. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya lewat sholat itu supaya kita lebih paham dan sadar martabat kita, kondisi kita itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak kehinaan dan kebodohan diri. Nah, sehingga ada 2 gerakan tadi yang dipertanyakan, ruku dan sujud. Itu adalah gambaran-gambaran di mana di saat kita ruku dan sujud itu kalimat subhanallah yang kita baca. Artinya menyucikan Allah. Dan kita menyadari akan lemahnya kita, kotornya kita. Dan Allah lah yang maha suci. Jadi dibalik 2 gerakan ruku dan sujud supaya kita semakin sadar. Orang kan biasanya sombong. Kalau sombong kepalanya ke atas atau ke bawah? Ke atas. Dadanya membusung ke atas atau ke bawah? Membusung. Membusung ke atas.
Maka lewat sholat sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah secara total. Dan kita sadar sesadar-sadarnya diri kita adalah makhluk yang lemah. Dibuktikan lewat gerakan 2 sholat yang rukun dua-duanya. Ruku dan sujud, dan lisan kita mengucapkan subhanallah, yang maha suci Allah. Penyucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kita sebagai makhluk sebaliknya. Sebab inti dari tauhid itu adalah membedakan antara Allah dengan makhluk. Allah yang maha suci, kita yang maha kotor. Kita yang kotor. Nah, jadi 2 gerakan itu adalah gambaran bagaimana kita membuktikan, mempraktekkan, mengakui bahwa kita yang lemah, bahwa kita yang kotor, dan kita akui dari hati yang paling dalam, Allah lah yang maha suci. Jadi 2 gerakan itu untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, pengakuan rububiyah, ketuhanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang begini Syekh, bagaimana sekarang kalau ada, mohon maaf misalnya, ada orang yang sholat tapi masih sombong dalam hidupnya, masih merasa dia paling benar gitu ya. Nah itu sikapnya gimana Syekh secara tasawuf? Nah itulah salah satunya belum mempelajari dan memahami ilmu tasawuf, termasuk tasawuf di dalam sholat. Jadi sebetulnya kalau orang bertasawuf di dalam sholat, itu akan semakin merendahkan diri. Ya, kita akan semakin baik. Sebab dalam sholat itu dimulai takbiratul ihram vertikal. Kita Allah yang maha besar. Kemudian diakhiri dengan salam. Salam itu kepada siapa? Sesama hamba. Yang di sekeliling kita, para malaikat. Assalamualaikum. Jadi keselamatan bagi kalian. Jadi hablu minallah diakhiri dengan hablu minannas. Kalau kita baik hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan menuntun hablu minannas. Hubungan kita secara horizontal akan baik. Maka diucapkanlah rukun sholat yang terakhir, salam ke kanan dan ke kiri. Jadi menunjukkan bahwa sholat adalah membangun hubungan vertikal sekaligus membangun hubungan horizontal kepada sesama makhluk, sesama manusia. Artinya jika seseorang sholatnya benar, harusnya akhlaknya juga makin baik ya Syekh. Makin lembut, makin menghormati orang lain, dan menjadi juru selamat gitu ya di dalam kehidupan. Nah saya ingin ke Kang Asep nih. Kang Asep, yang namanya santri kan ya, pengalaman saya waktu nyantri ya ada aja kan yang kadang-kadang mohon maaf mungkin melanggar gitu ya, nggak taat aturan. Kalau Idrisiah gimana cara menghukumnya atau mungkin mengingatkan santri yang seperti itu? Dalam pendidikan tuh pola reward dan punishment tuh pasti ada ya. Memberikan penghargaan lalu menegur, memberikan sanksi. Tentu sanksi-sanksi yang diberikan harus sanksi yang edukatif dengan nilai-nilai tasawuf. Karena sekarang sudah tidak berlaku lagi sanksi-sanksi yang sifatnya fisik. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan verbal pun sudah nggak boleh. Maka ketika ada yang melanggar apapun itu, ya, maka langkah yang pertama adalah mereka diberikan sanksi-sanksi edukatif, menghafal, baca ayat, baca surat-surat tertentu, baca aurad wirid. Jadi hukuman itu plus program hafalan, sehingga mereka yang dihukum itu bukan hanya diberikan hukuman yang tadi menyakitkan, justru menambah ilmu dengan hukumannya. Begitu. Lalu misalnya di puasa sunnah, semua nilai-nilai edukatif dengan dasar-dasar tasawuf tentunya. Terus gimana dong kalau gitu nanti puasanya atau hafalannya gara-gara dihukum itu? Gimana dong? Dalam proses pendidikan tentu memang ada apa namanya, ada tahapan-tahapan, pola-polanya. Kan ada dipaksa, terpaksa, terbiasa, nantinya akan terbiasa. Jadi kebiasaan ya. Betul. Dipaksa, apalagi tadi? Terpaksa, terbiasa, nanti. Terbiasa. Jadi memang sah-sah saja, wajar-wajar saja gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan tadi nilai-nilainya harus edukatif gitu. Oke, baik. Dan tentu kalau memahamkan urusan hati kan ke anak-anak tuh agak susah. Kalau saya gimana tuh Kang Asep? Maka pendekatannya harus disesuaikan dengan objeknya tadi. Disesuaikan ketika pendekatan ke anak prasekolah, maka bagaimana kesenangan mereka tuh seperti apa. Anak-anak pendidikan dasar pun demikian, pendidikan menengah pun demikian. Jadi kan orang kalau sudah hatinya sudah kena kan, insya Allah akan mudah mengkondisikan yang lain-lainnya. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat
Wa ma'dinul musafat. Salat adalah sumbernya penyucian atau kebeningan hati. Jadi dengan salat itu di mana hati kita akan semakin bening. Ya. Bening dalam pengertian tumbuh sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji di balik salat kita. Kemudian yang selanjutnya, tattasi'u fiha mayadinul asrar. Maka akan luas di dalam salat itu medan dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, wa tusriku fiha syawarikul anwar, dan akan terbit di dalam salat itu cahaya di atas cahaya. Jadi lewat salat itu adalah lapangan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kita akan bersinar, hati kita akan menjadi tempat terbitnya cahaya Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Dengan salat, hati kita akan mampu menjadi tempat terbitnya cahaya Allah. Nah, ini justru kebutuhan kita. Hati membutuhkan cahaya Allah untuk bergerak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat salat, hati kita akan bersinar, hati kita akan terbit. Cahaya Allah akan menyinari hati kita. Nah, kalau hati kita sudah disinari oleh cahaya Allah, maka pikiran kita akan terang benderang. Jiwa kita akan berlapang dada dan berjiwa besar. Ini sebetulnya adalah kebutuhan kita di tengah-tengah heterogennya bangsa kita. Kepentingan yang begitu beragam, agama yang begitu banyak, di dalam agama Islam pun banyak manhaj-manhaj di dalamnya, maka membutuhkan jiwa yang besar, berlapang dada, sehingga dalam menghadapi perbedaan-perbedaan ini, kita akan dewasa dalam menyikapinya. Nah, lewat salat yang benar, maka akan menghasilkan hikmah yang kelima, di mana hati kita akan bersinar. Hati kita akan menjadi tempat terbitnya cahaya Allah. Matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Bahwa hati adalah tempat terbitnya cahaya Allah. Di tempat terbitnya cahaya Allah adalah hati dan relung batin kita. Masya Allah. Jadi yang keempat dan kelima, sholat bisa menjadi tempat hadirnya kebersihan hati dalam diri kita, dan juga yang kelimanya, sholat menjadi sumber cahaya yang akan kemudian memandu kita, memberikan petunjuk kepada kita mana sikap-sikap terbaik dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ini sepertinya masih banyak nih pengen bertanya yang ada di sini. Siapa yang mau bertanya? Oke, yang akhwat dulu silakan. Malu-malu gini-gini banget, gini. Silakan. Assalamualaikum Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Nur Aini. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Pertanyaannya, ada orang yang tidak pernah sholat atau jarang sholat, tetapi dia sedekahnya rajin. Itu bagaimana dalam pandangan ilmu tasawuf? Terima kasih, Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eni namanya ya? Oke. Yang kedua, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfizarin. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenyataannya ada orang yang rajin sholat tapi juga rajin maksiat. Ada yang berpendapat kalau begitu jangan sholat dulu tapi Maksiat perbaiki dulu. akhlak dulu. Bagaimana menurut Syekh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya nih. Yang pertama dulu, Syekh. Ya. Ada orang yang tidak pernah sholat atau bahkan mungkin jarang sholat begitu, tapi secara akhlak baik-baik saja, rajin sedekah, terus ramah. Ya. Nah, itu gimana, Syekh, dalam pandangan tasawuf? Ya. Jadi agama kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang dinun kamil. Agama yang sempurna. Agama yang komprehensif. Agama yang menghubungkan antara makhluk dengan kholik. Agama
yang memberdayakan antara akal dan hati. Agama yang menghubungkan antara manusia dengan manusia. Agama adalah yang menghubungkan antara makhluk dengan makhluk yang lainnya. Itulah Islam. Nah, kalau kita di tengah masyarakat kita masih ada orang yang tidak sholat tapi rajin sodakohnya, dermawan, ya. Nah, maka yang harus dilakukan tentu adalah tadi sebagaimana petunjuk dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah, secara komprehensif. Nah, jadi jangan ditinggalkan sodakohnya, tapi kita mencoba untuk menegakkan sholat. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, setelah perintah sholat adalah mengeluarkan zakat. Sholat adalah hablum minallah, zakat adalah hablum minannas. Jadi beriringan antara perintah sholat dengan mengeluarkan zakat atau sodakoh. Disinilah gambaran bahwa Islam menghubungkan antara kita sebagai makhluk dengan Allah, sekaligus makhluk dengan makhluk. Jadi inilah kesempurnaan di dalam ajaran Islam. Nah, maka oleh sebab itu tentu dalam caranya ada tadaruj, ada tahapannya. Nah, kita bangkitkan kesadarannya supaya mau melaksanakan sholat. Supaya sholat itu bisa ditegakkan, maka harus tersingkap hikmahnya. Sehingga sholat itu tadi menjadi kebutuhan kita. Butuh kita dibersihkan hati. Butuh bahwa hati kita harus berinteraksi dengan yang gaib. Ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu kalau sudah dirasakan oleh batinnya, kita akan menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Jadi tidak bisa dibedakan ada pertanyaan nggak sholat tapi kemudian akhlaknya baik gitu ya, nggak bisa begitu ya Syekh. Yeah. Jadi dua-duanya harus saling disuguhkan dan dihadirkan. Seseorang yang jika sekarang akhlak sudah baik tapi masih sholatnya belum baik, kita berikan nasihat kepada dia untuk bisa menyempurnakan sholatnya dengan baik. Kalau di dunia pendidikan gimana Kang? Misalnya ada anak-anak yang boleh jadi bertanya juga, kenapa harus sholat? Kan suka kadang-kadang ada pertanyaan anak-anak sama kayak anak saya tuh, ayah kenapa harus sholat? Kalau Kang Asep gimana jawabannya? Iya, seperti tadi di awal sampaikan sebenarnya, bagaimana kita memunculkan atau membangkitkan kesadaran terlebih dahulu itu. Jadi memahamkan mereka bahwa ini adalah bagian dari kewajiban. Bahkan tadi kalau saya menyampaikan kebutuhan, bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Sehingga ketika sudah muncul kesadaran, maka ini akan mudah. Jadi langkah awal yang utama adalah membangkitkan kesadaran. Membangkitkan, karena proses pendidikan tadi memang seperti itu. Pendidikan itu proses perubahan perilaku seseorang. Tadi ada pertanyaan kedua saya yang belum kita jawab. Dalam Quran disebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi ada di antaranya orang yang salat tapi maksiat jalan terus gitu. Salat terus maksiat jalan ya. Itu gimana itu Syekh? Ya. Nah, jadi itu yang harus kita perbaiki dan evaluasi salatnya. Nah, salat itu belum berefek. Ya. Kalau belum salat itu menjadi perubahan sikap, bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, berarti sholat kita ada sesuatu yang salah. Baik menurut fikih, termasuk juga tasawufnya. Jadi kalau sholat kita benar dijalankan menurut fikihnya, kemudian menurut tasawufnya, pasti akan menghadirkan pribadi-pribadi yang baik hubungannya vertikal dengan Allah maupun hubungan horizontal dengan sesama makhluk, sesama manusia. Ya, makanya tadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita membangun hubungan vertikal. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semuanya kecil, semuanya kerdil. Allah lah yang maha besar. Kemudian diakhiri, Assalamualaikum. Kita menyebarkan keselamatan kepada orang di sekitar kita, kanan dan kiri kita. Baik makhluk yang zahir maupun makhluk yang gaib. Nah, kalau sholat itu benar-benar dijalankan ya dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan pribadi-pribadi yang mampu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat maka akan mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi ada tindakan
yang mampu mencegah dari perbuatan fahsya itu yang merugikan diri sendiri. Munkar juga merugikan orang lain atau lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Apakah tandanya secara johir orang yang mendapatkan hikmah dari sholatnya membawa ia baik hatinya dari kotoran-kotoran dosa? Mohon penjelasannya, Syekh. Baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bagus sekali pertanyaannya. Jadi sekarang gimana, Syekh, cara melihat apakah sholat kita ini benar atau tidak menurut pandangan tasawuf tadi? Ya, jadi orang yang melakukan ibadah sholat, baik menurut fikihnya, baik menurut tasawufnya, akan terwujud kualitas hubungan yang baik. Habluminallahnya akan semakin baik. Ya, dimana hatinya akan semakin musyahadah kepada Allah, akan semakin menyaksi kepada Allah, atau jiwanya muraqabah, semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci kualitas ibadah secara keseluruhan, itu akan dilihat dari hatinya. Khairul a'mali nataiju khairul ahwal. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kebaikan kondisi zohir kita buah dari baiknya batin kita. Jadi panca indera kita baik karena buah dari hatinya yang baik. Ucapannya baik, tindakannya baik, buah dari isi hatinya. Khairul ahwali yatahaqqaqu fi maqamatil injal. Dan baiknya kondisi ahwal batin kita sangat tergantung dengan datangnya bimbingan inzal, bimbingan batiniah ke dalam hati. Nah, jadi hati inilah yang menentukan kualitas. Sehingga dalam keterangan yang lain, ma qalla amalun baroja min qalbin zahid. Tidaklah dihitung amal itu sedikit, walaupun kuantitasnya sedikit, tetapi karena keluar dari hati yang zuhud dari dunia, membuat amal itu nilainya tinggi di sisi Allah. Wala kathuro amalun min baroza min qalbin ragib. Tidaklah dihitung banyak amal itu, walaupun kuantitasnya banyak amal itu, kalau keluar dari hati yang penuh kecintaan kepada dunia. Nah, jadi kondisi hati seseorang akan menentukan kualitas amal ibadah kita. Kalau dalam pendidikan, gimana? Apakah sholat itu berlinier kah dengan pendidikan yang dijalankan atau tidak, Kang Asep? Tidak ada yang salah dengan syariat yang diturunkan oleh Allah, apapun itu. Ya kalau tadi misalnya nyambung ke yang sebelumnya, ada yang sholat STMJ itu, Ustaz Hilman ya, tidak ada yang salah dengan sholatnya. Yang salah adalah dengan orang yang melaksanakan sholatnya. Tadi mungkin ada yang belum maksimal, belum benar dalam melaksanakan sholatnya, baik secara fikih maupun secara tasawuf, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi syariat itu sudah benar, hanya ketika syariat itu tidak jalankan dengan baik dari sisi fikih ataupun tasawufnya, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi harus benar dulu kedua-duanya, maka pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Betul. Jadi ketika syariatnya benar, prosedurnya benar, maka hasilnya juga akan benar. Kalau dalam pendidikan inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya juga akan bagus. Gitu. Dan di pendidikan Idrisiyah, pendekatan hati tasawuf itu menjadi sangat penting ya. Itu yang menjadi nilai utamanya. Betul. Itu yang menjadi nilai utama. Karena seperti disampaikan oleh Syekh bahwa segala sesuatu yang menggerakkan kita itu sumber awalnya dari hati. Jadi ketika hatinya sudah baik, maka insya Allah akan terbukti dalam perilaku-perilaku yang baik. Gitu. Baik, Syekh, ada nasihat tidak, Syekh? Boleh jadi ada di antara orang tua nih di rumah suka agak kesulitan ngingetin anaknya sholat gitu. Gimana cara nasihat yang terbaik untuk anak kita agar mau sholat, Syekh? Iya. Yang pertama adalah kita ini kehilangan tauladan. Jadi baik di masyarakat nggak ada panutan, ya. Kemudian di keluarga juga tidak ada panutan. Ini yang membuat menjadi anak-anak kita kehilangan figur. Nah, maka oleh sebab itu kita harus menjadikan sebagai orang tua figur bagi mereka, tauladan bagi mereka. Jadi anak akan melihat kalau langsung
Jadi kita melaksanakan sholat dengan baik, maka anak kita akan melihat. Disitulah baru akan tergerak. Jadi orang tua, jadilah role model. Jadilah contoh yang terbaik. Kalau hanya dengan lisan kita menyuruh, nanti akan ngebalikan mereka. Ya, datang waktu maghrib, sholat. Orang tuanya asik aja nonton TV. Nanti anak kita akan membalikan kepada kita. Maka kitalah jadi tauladan bagi mereka, yang menuntun mereka dan memberi contoh di tengah-tengah mereka. Jadi ketika datang waktu sholat, maka orang tua harus memberikan contoh, baru mengajak. Jadi kalau sudah memberikan contoh, baru ngajak. Nah, inilah contoh yang baik supaya efektif dalam memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Sebab memang sholat ini kan, apalagi anak-anak kecil yang belum balik kita ajarkan, ya sholat itu apa, ya siapa yang disembah seperti itu. Nah, maka yang terpenting adalah memberikan contoh terlebih dahulu. Baik, maka dengan contoh itulah akan mudah ditauladani. Saya ingin minta kesimpulan atau benang merah yang bisa kita sarikan dari tema kita kali ini. Pertama dari Kang Asep dulu, Kang Asep, silakan. Ya, alhamdulillah materi yang luar biasa pada hari ini tentang sholat. Bicara tentang sholat, maka ini bicara suatu hal yang sangat penting. Kita tahu semuanya bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkannya maka dia menegakkan agama, yang meninggalkannya maka menghancurkan agama. Kaitan dengan pendidikan tentunya, bahwa dalam sholat adalah proses pelatihan kedisiplinan. Bagaimana syariat Islam diturunkan melatih kedisiplinan. Bagaimana tadi di awal disebutkan bahwa sholat ini adalah tiang, pondasi. Maka sholat ini harus diajarkan, harus dikenalkan sejak dini. Tidak bisa kita mengenalkan sholat kepada anak-anak ketika sudah dewasa, bahkan remaja. Tapi harus dikenalkan sejak dini. Dengan pola yang seperti tadi saya sampaikan. Bahwa orang tua bukan hanya mau'idhah hasanah, tapi harus jadi uswatun hasanah. Tidak hanya menyuruh, tidak hanya ngasih tahu, tapi langsung mengajak dan memberikan contoh. Begitupun dengan pola-pola di lembaga pendidikan seperti di pesantren. Pengasuh, para ustadz, para pengajar membersamai santri untuk sholat bersama-sama, berjamaah dengan santri. Akan indah terlihatnya. Mereka melihat gurunya, pengasuhnya, ruku sujud bareng-bareng dengan mereka. Begitupun dengan yang di rumah, mereka sujud ruku bareng dengan orang tuanya. Maka dengan demikian insya Allah, kalau pola itu diterapkan sejak dini, maka harapan kita dengan pelatihan kedisiplinan yang ada dalam sholat, hikmah-hikmah itu akan didapatkan. Baik. Syekh, silakan. Baik, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat, Nabi menyebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dulu 15 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah lewat proses Isra dan Mi'raj. Salah satu oleh-olehnya adalah Nabi menerima perintah salat yang fardu 5 waktu. Beliau harus melakukan proses panjang Isra dan Mi'raj. Nah, kita sebagai orang yang beriman, Mi'rajnya adalah lewat sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Rohani kita harus terbang menghadap kepada Allah. Hati kita harus hijrah menghadap kepada Allah. Maka lewat sholat, kita mi'raj kepada Allah. Naik kolbu kita, rohani kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Lewat sholat kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersihkan hati kita, Allah beningkan hati kita, dan Allah sinari hati kita dengan cahaya Allah. Kita butuh kehidupan ini dengan cahaya. Dengan cahaya itulah menjadi jelas langkah dan jalan kita menuju harapan kita, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian, mari pejamkan kedua matanya, tunduk, khudu wa tazalul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita melatih hati kita, di mana waktu terus bergerak. Allah perintahkan sholat yang 5 waktu sesuai dengan waktu-waktunya. Hal ini menunjukkan sholat adalah mengingatkan atas waktu yang Allah berikan kepada kita.
Waktu terus bergerak tanpa henti. Waktu tidak pernah berhenti apalagi mundur. Di mana kehidupan ini akan kita tinggalkan. Semuanya telah ada ajalnya, ada batasannya, termasuk ajal kematian kita. Di mana sebelum kita lahir ke dunia, ajal kematian kita telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan lepas dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, waktu demi waktu. Salat menunjukkan waktu. Salat mengingatkan kita akan pentingnya waktu. Barang siapa yang menyia-nyiakan detik-detik kehidupan dunia ini, maka akan menyesal selama-lamanya. Kita bangkit dari kubangan kemaksiatan dan kelalaian batin kita. Kita menghadap kepada Allah lewat salat. Kita munajat kepada Allah. Nabi sering memerintahkan kepada Bilal, arihni bis salat. Wahai Bilal, relaksasikan aku dengan salat. Ketika Nabi tegak berdiri untuk salat, tenanglah jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hatinya munajat kepada Allah. Hatinya semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hatinya semakin bersinar. Hati adalah tempat terbitnya cahaya Allah. Maka dengan cahaya Allah itulah hati kita akan bisa melangkah hijrah mendekat kepada Allah, dan Allah adalah tujuan kita. La maqsuda ilallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Allah lah orientasi hidup kita. Karena kita akan meninggalkan semua tatanan kehidupan dunia yang fana ini. Bukankah kita menyaksikan kematian orang lain? Tidak ada yang dibawa. Seperti kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Hanya hatilah dan amal yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Periksa bekal itu. Karena semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah, berdoa di akhir segmen ini diaminkan oleh para malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, bersihkan hati kami ya Rabb. Tumbuhkan dalam hati kami sifat-sifat yang terpuji. Mampuhkan kami ya Rabb menegakkan salat dengan sebaik-baiknya, melaksanakan rukun-rukunnya, dan menghadirkan hati di setiap salat. Jadikan setiap salat menjadi tempatnya munajat kami kepadamu ya Rabb, mengadukan segala urusan kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan hati kami menjadi tempat terbitnya cahayamu. Kami membutuhkan cahayamu. Hati hanya bisa disinari dengan cahayamu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Besok atau lusa Engkau akan jemput kami. Jadikan kematian kami kematian yang indah, kematian husnul khotimah. Jauhkan kematian kami dari kematian yang buruk, kematian su'ul khotimah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga yang Engkau sinari dengan cahayamu. Jadikan keluarga kami keluarga yang mampu menegakkan salat. Ya Rabb, bimbing kami dan seluruh keluarga kami ada dalam jalan-Mu. Ya Rabb, di saat kami meninggalkan kehidupan dunia ini, berikan hasanah akhirat kepada kami. Bangkitkan dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan-Mu, takdirkan kami menjadi penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.